Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Fisiologi Tumbuhan, kelas pendidikan Biologi B, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Nuresa Andini, saya Dini Patala, dan saya Marwa Danite. Pada unit 1 kali ini kami akan mempraktikumkan hubungan tumbuhan air yang terdiri dari 3 subunit. Subunit pertama yaitu osmosis, subunit kedua yaitu potensial air sel tumbuhan, dan subunit ketiga yaitu transpirasi. Osmosis merupakan suatu peristiwa perpindahan zat yang terkandung dalam pelarut dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik melalui membran plasma. Masuknya larutan ke dalam sel-sel endodermis merupakan contoh proses osmosis. Ketika suatu keadaan tegang timbul antar dinding sel karena terjadi penyerapan disebut turgor. Setiap sel hidup merupakan sistem osmosis. Jika sel ditempatkan pada larutan yang lebih pekat, maka sel akan terhisap keluar sehingga menyebabkan sel mengkerut. Namun, jika ditempatkan sel tersebut pada larutan hipotonik, maka terdapat sel itu, air akan masuk lebih cepat daripada yang meninggalkannya, sehingga sel akan membengkak dan pecah. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu menyelidiki proses osmosis pada kentang melalui model sistem membran. Alat dan bahan yang digunakan yaitu aqua gelas, gelas kimia, timbangan, tisu, penggaris, kentang, gula pasir. Selanjutnya, langkah kerja praktikum ini dapat disimak pada video berikut ini. Langkah pertama, siapkan masing-masing 6 wadah plastik, kemudian masing-masing wadah tersebut diisi dengan aquades dengan volume 100 ml setiap gelas. Selanjutnya, timbang gula pasir sesuai dengan takaran untuk membuat larutan sukrosa 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, dan 0,8 m serta 1,0 m. Kemudian selanjutnya, masukkan gula yang sudah ditimbang ke dalam masing-masing wadah plastik. Langkah selanjutnya, basuh umbi kentang dengan air, kemudian kentang tersebut dilap sampai kering menggunakan tisu. Lalu kupas umbi kentang, kemudian dipotong dengan lebar 1 cm dan panjang 4 cm sebanyak 6 potongan. Langkah selanjutnya, diamkan selama 24 jam. Jadi hasil pengamatan kami yaitu bahwa aquades tidak mengalami perubahan, dan yang mengalami perubahan drastis yaitu larutan sukrosa 1,0 m. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka potensial air jaringan tumbuhan akan berkurang, dan sebaliknya semakin kecil konsentrasi zat terlarut, maka juga akan semakin besar. Jika kentang ditempatkan pada larutan yang hipotonis, kentang akan mengalami pertambahan ukuran karena air masih ke dalam sel. Namun jika kentang dicampurkan pada larutan hipertonis, maka ukurannya akan berbeda. Selanjutnya, untuk subunit 2 yaitu potensial air sel tumbuhan. Selamat menyaksikan.
ringan dari potensial air rendah ke potensial yang tinggi. Maka air akan bergerak dari tempat yang berpotensial yang rendah. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menyelidiki efek konsentrasi saat terlarut pada potensial air. Adapun alat dan bahan yang digunakan: gelas aqua, gelas kimia, timbangan, tisu, penggaris, kentang, dan gula pasir. Selanjutnya, langkah kerja pada praktikum ini yaitu siapkan 6 gelas aqua, kemudian isi masing-masing gelas aqua tersebut dengan aquades sebanyak 100 ml, kemudian timbang air tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu aqua gelas, gelas kimia, timbangan, tisu, penggaris, kentang, gula pasir. Dengan takaran masing-masing untuk membuat larutan sukrosa 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, dan 1,0 m. Kemudian ditimbang. Langkah selanjutnya, basuh umbi kentang dengan air, kemudian lap sampai bersih dan kering menggunakan tisu. Lalu, kupas kentang, kemudian potong dengan lebar 1 cm dan panjang 4 cm sebanyak 6 potongan Lalu, masukkan potongan umbi kentang tersebut ke masing-masing gelas aqua yang berisi larutan aquades dan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda, lalu ditutup dengan plastik. Jadi, dilihat bahwa perubahan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada setiap kentang dan air itu berbeda. Jadi, massa antara kentang dan air berbeda sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, dapat disimpulkan bahwa jumlah konsentrasi berpengaruh terhadap pertumbuhan berat kentang. Apabila semakin tinggi konsentrasi yang didapatkan, maka berat kentang akan semakin berkurang. Sedangkan apabila konsentrasi didapatkan sedikit, maka berat kentang akan semakin besar. Selanjutnya untuk subunit ketiga yaitu transpirasi. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu gelas aqua, headlamp, plastik merah, bening dan kuning, gelas ukur, penggaris, dan isolasi. Kemudian bahannya yaitu kangkung dan air bersih. Langkah kerja yang pertama yaitu cucilah kangkung dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Kemudian isilah ketiga gelas aqua yang telah disiapkan dengan air.
melubangi bagian atas plastik dengan menggunakan cutter agar memudahkan kangkung dimasukkan ke dalam gelas aqua tersebut. Setelah itu, masukkan kangkung ke dalam ketiga gelas aqua tersebut. Kemudian, tutuplah bagian yang terbuka dengan menggunakan kapas. Setelah itu, letakkan di bawah cahaya lampu yang berbeda-beda, lalu amati perubahan yang terjadi. Siapkan ketiga gelas yang telah diisi air dingin, air panas, dan air biasa, lalu masukkan kangkung ke dalamnya. Tutuplah bagian yang terbuka dengan menggunakan kapas.
yang